diturunkan oleh Yahudi Madinah. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah puasa di tahun pertama Hijriah khususnya, kaum muslimin melaksanakan puasa Asyura atau puasa di tanggal 10 Asyura. Di dalam riwayat yang lain dikatakan berpuasa 3 hari di setiap bulan Qamariyah. Maka itu sesungguhnya menjadi bahan olok-olokan orang Yahudi Madinah, bahwa umat Islam berpuasa sebagaimana puasanya orang Yahudi. Maka hadirin yang berbahagia, di tanggal 10 tepatnya 1,5 tahun setelah baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah, turunlah perintah puasa yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada banyak sekali perintah-perintah yang bersejarah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah. Seperti sebelum diperintahkannya puasa di bulan Ramadan, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ketika para sahabat, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat sementara melaksanakan sholat asar atau dalam riwayat yang lain sholat zuhur, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka ketika perintah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya memalingkan kiblatnya, memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, pada saat itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kiblat tersebut. Maka setelah itu turunlah kemudian perintah kutiba alaikumusiyam. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa sesungguhnya kenapa puasa ini, kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang selalu dirindukan, bulan yang dinanti-nantikan? Orang bisa berbuat jahat di bulan suci, di luar bulan Ramadan, tetapi ketika bulan Ramadan datang, kejahatan-kejahatan itu terhenti dengan sendirinya. Tetapi ketika bulan Ramadan datang, meninggalkan sholat sunat saja membuat orang galau. Apa sesungguhnya hikmah yang dibawa oleh bulan suci Ramadan? Lalu apa keutamaan dari bulan suci Ramadan? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kurang lebih 5-10 menit. Yang pertama adalah keutamaan dari bulan suci Ramadan. Saya akan membahasnya dua. Keutamaannya adalah Allah Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan atau idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila bulan Ramadan itu datang, maka dibukalah pintu-pintu surga. 8 pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti ada perbedaan pandangan ahli tafsir, apakah yang dimaksud dibuka itu adalah dibuka semuanya, ataukah pintu-pintu kebaikan itu yang dibuka. Tetapi bagi kita itu tidaklah penting. 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulqat abwaban nar aw wa ghulqat abwaban nar ay abwab jahannam. Lalu ditutuplah pintu-pintu neraka. Kalau pintu surga jumlahnya 8. Lalu kemudian pintu surga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 7 pintu neraka. Setiap pintunya setidaknya dijaga oleh 19 malaikat. Masalahkatun fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Mereka yang enggan melaksanakan sholat misalnya di mana tempatnya? Di neraka Saqar. Masalahkatum fi saqar,
apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin, sesungguhnya kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka hikmah yang pertama dari diperintahkannya puasa adalah wasuffidatis syayatin, yang terdapat dalam akhir dari hadis ini. Dibelenggunya syaitan-syaitan. Siapa itu syaitan? Mari kita buka surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu yang membisikkan hal-hal yang buruk pada diri seseorang, yang membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada hati orang lain, maka itulah sesungguhnya syaitan. Siapa itu? Minal jinnah, dari golongan jin, wan nas, dan dari golongan manusia. Kalau ada orang pekerjaannya adalah memprovokasi, memfitnah, mengadu domba dan lain sebagainya, maka patut dipertanyakan, jangan sampai dia termasuk dari golongan minal jinnati wan nas seperti mana yang dimaksud oleh ayat itu. Itulah yang kemudian kita kenal dengan nafsul lawamah. Syaitan itu selalu mengajarkan orang kepada hal-hal yang buruk. Apakah itu syaitan dari golongan manusia atau syaitan dari golongan jin? Maka di bulan Ramadan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Hikmah yang kedua adalah puasa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, wa ana ajzi bihi. Setiap amalan kita sudah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa balasannya, tetapi tidak demikian dengan puasa. Allah mengatakan wa ana as-sawmi wa ana ajzi bihi. Puasa itu ada untukku dan aku yang akan membalasnya. Saya kasih analogi yang sederhana. Ada seorang anak yang cerdas, pandai, juara di sekolahnya. Lalu juara satu ditentukan oleh gurunya, hadiahnya adalah uang 500.000 beserta satu piala. Lalu yang satunya kecerdasannya melebihi yang lainnya. Selain cerdas dalam akademiknya, akhlaknya pun baik. Maka gurunya mengatakan hadiahnya tentu lebih dari itu. Apa hadiahnya? Biarlah saya yang mengetahuinya. Maka tentu hadiahnya adalah sudah pasti 500.000, satu piala, dan ada hadiah bonus yang lainnya. Seperti itulah sesungguhnya puasa itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian hikmah puasa. Kalau yang pertama saya sampaikan adalah keutamaan puasa. Lalu sekarang kenapa puasa itu diperintahkan? Apa hikmah yang kita bisa ambil dari kita menahan lapar, haus satu hari penuh? Kita menahan diri dari amarah, dari nafsu, syahwat dan sebagainya. Apa hikmah yang hendak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah bulan puasa mengajarkan kepada kita untuk solidaritas, menjaga solidaritas antara sesama. Bulan puasa mengajarkan kepada kita betapa sulitnya saudara-saudara kita jauh di sana atau bahkan di sekitar tempat tinggal kita. Ada banyak saudara-saudara kita, jangankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, untuk makan dan minum sekali sehari saja masih banyak kita temukan saudara-saudara kita. Nah, kita Bapak Ibu sekalian hanya diperintahkan menahan lapar dan haus satu hari. Setelah itu kulu washrabu, makan dan minumlah sesuka hatimu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita setelah diajarkan oleh Allah menahan lapar, haus dan dahaga itu, adakah kepedulian kita terhadap tetangga kita? Adakah kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang kesulitan? Dan kalau kita masih jauh dari sifat-sifat demikian, itu artinya kita masih jauh dari esensi apa hakikat sesungguhnya diperintahkan puasa itu. Jadi esensi puasa itu adalah sesungguhnya berkuliti kepada orang lain, perhatikan di saudara-saudara. Kalau kita berkelebihan, ternyata sudah pasti di seberang sana
ada saudara-saudara kita yang kekurangan. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih kita tentang konsisten terhadap waktu. Mari kita lihat surat Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu sudah ditentukan waktunya, bulannya sekian, harinya adalah 29 hari, maksimal 30 hari kalau harus digenapkan. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dan sebagainya. Malamnya kemudian kita perintahkan untuk qiyamul lail. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajarkan kepada kita betapa pentingnya waktu itu, betapa pentingnya usia kita ini agar kita manfaatkan dengan baik. Karena lan tarji'al ayyamil lati maqtus, mustahillah waktu yang telah lampau itu akan kembali. Biasa kita menyesali, andaikan zaman dulu saya sekolah dengan baik, saya sudah menjadi seperti ini. Dulu si fulan itu teman SD saya, dulu si fulan itu teman SMA saya, dulu kerjaannya dia adalah menjadi pesuruh kita semua. Hari ini dia sudah menjadi orang besar, kita biasa-biasa saja. Terkadang kita menyesali hal-hal yang demikian. Penyesalan di dunia masihlah bisa kita carikan solusinya. Tidak demikian dengan penyesalan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencabut nyawa kita, maka selesailah penyesalan itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya kira itu barangkali ceramah singkat dari saya. Buka puasa insyaallah jam 18.05 menit, kurang lebih 1,5 menit lagi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terlebih khusus bagi kami secara pribadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah puasa kita ini mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu waktu yang mustajab yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala terima doa kita itu adalah beberapa saat menjelang berbuka puasa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami memohon ridho dan surgamu, ampunkanlah dosa-dosa kami. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.